Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-10 dari 30 topik. Pembatasan asas legalitas. Disediakan di channel Global Tutorial. Jika dicermati, ketentuan beberapa konstitusi negara menunjukkan adanya pembatasan berlakunya asas legalitas dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan. Hal yang demikian juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beberapa negara. Dalam konteks teori pembatasan terhadap asas legalitas disebut dengan istilah pembatasan terhadap asas lex temporis delicti. Di Belanda, pembatasan asas legalitas terdapat di dalam pasal 1 ayat 2. Wetboek van Strafrecht. Pasal 1 ayat 2. Wetboek van Strafrecht Belanda menyatakan, Bij verandering in de wetgeving na het tijdstip waarop het feit began is, worden de voor den verdachte gunstigste bepalingen toegepas. Demikian pula di Indonesia, pembatasan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP. Pasal 1 ayat 2 KUH Indonesia berbunyi, jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-Undang Pidana Jerman yang dengan tegas menyatakan, jika ada perbedaan antara ketentuan pidana yang berlaku pada waktu tindak pidana dilakukan dan ketentuan pidana yang kemudian berlaku pada waktu tindak pidana yang sama diperiksa di pengadilan, ketentuan pidana yang paling ringanlah yang harus ditetapkan. Menurut Utrecht, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP, ada dua pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertama, apakah yang dimaksud dengan perubahan perundang-undangan? Kedua, apakah yang dimaksud dengan aturan yang paling meringankan? Terhadap pertanyaan pertama ada 3 ajaran atau 3 teori untuk menjawab pertanyaan tersebut, yaitu ajaran formil, ajaran material terbatas, dan ajaran material tidak terbatas. Ajaran formil yang dipelopori oleh Simmons menyatakan bahwa perubahan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 2, hanya terjadi jika terdapat perubahan redaksi dalam undang-undang pidana. Sebagai misal, A memalsukan surat pada Desember tahun 2008 dengan ancaman pidana 3 tahun penjara. Januari tahun 2009 terdapat aturan baru yang menyatakan memalsukan surat dikenai pidana 2 tahun penjara. A diadili Februari tahun 2009. Aturan yang harus digunakan adalah ancaman pidana yang terendah yakni 2 tahun penjara. Meskipun pada saat perbuatan tersebut dilakukan ancaman pidana memalsukan surat adalah 3 tahun penjara, namun pada saat diadili ada aturan baru yang lebih menguntungkan. Ajaran material terbatas dianut oleh Van Gens, yang menyatakan bahwa makna perubahan perundang-undangan dalam pasal 1 ayat 2 adalah setiap perubahan keyakinan hukum para pembuat undang-undang. Ajaran material terbatas termasuk juga perubahan di luar undang-undang pidana tetapi perubahan tersebut mempengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan. Sebagai contoh, X seorang pemilik tempat prostitusi resmi mempekerjakan Y, wanita berusia 18 tahun sebagai pekerja seks komersil pada November tahun 2008. Perbuatan X diancam pidana 5 tahun penjara karena memperkerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersil. Pada Desember tahun 2008 ada undang-undang baru yang menyatakan anak di bawah umur adalah di bawah 17 tahun. Januari tahun 2009 X diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dapatkah X dijatuhi pidana? Berdasarkan ajaran material terbatas X tidak dapat dijatuhi pidana. Kendatipun aturan pidananya tidak berubah, tetapi ketentuan mengenai batas usia anak yang berada di luar lapangan hukum pidana mengalami perubahan sehingga harus digunakan aturan yang menguntungkan. Artinya, ketika X diadili, orang yang berusia 18 tahun sudah tidak digolongkan sebagai anak di bawah umur sehingga X tidak memenuhi unsur delik yang disangkakan kepadanya. Ajaran material tidak terbatas menyatakan bahwa setiap perubahan, baik dalam keyakinan hukum pembuat undang-undang maupun dalam keadaan karena waktu, dapat diterima sebagai perubahan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP. Perihal ajaran yang terakhir ini, khususnya yang berkaitan dengan keadaan karena waktu, John Kers menyatakan bahwa peraturan darurat pada prinsipnya dibuat untuk dapat mengatasi suatu keadaan darurat dan kemudian dicabut kembali setelah keadaan normal. Peraturan darurat dimaksudkan bersifat sementara dan bukan suatu perubahan keyakinan hukum pembuat undang-undang. Oleh karena itu, John Kers tidak menyetujui ajaran material tidak terbatas ini sebagai aturan yang membatasi berlakunya asas legalitas. Sebagai contoh, pada waktu Aceh dinyatakan keadaan darurat militer, A membawa masuk keluar sembako tanpa izin penguasa darurat militer dan tindakan A diancam pidana 2 tahun penjara. Pada waktu A diadili,
keadaan darurat militer telah dicabut dan membawa masuk keluar sembako tanpa izin dalam keadaan normal bukan merupakan perbuatan pidana. Dapatkah A dijatuhi pidana? Berdasarkan ajaran material tidak terbatas yang mana keadaan darurat tidak termasuk pengertian perubahan peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 ayat 2 KUHP, maka A tetap dapat diadili dan dijatuhi pidana. Bahkan, dalam KUHP, kejahatan yang dilakukan dalam keadaan darurat merupakan suatu hal yang dapat memperberat penjatuhan sanksi pidana. Selanjutnya, terhadap pertanyaan kedua apakah yang dimaksud dengan aturan yang paling meringankan, kiranya tidak hanya mengenai pemidanaan semata, namun juga termasuk segala sesuatu yang mempunyai pengaruh atas penilaian suatu delik. Sebagai misal, X mengeluarkan cek kosong pada Juli tahun 2008. Perbuatan X diancam pidana 1 tahun penjara. September tahun 2008 ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa mengeluarkan cek kosong bukan perbuatan pidana. X diadili pada Oktober tahun 2008. Dapatkah X dijatuhi pidana? Berdasarkan penilaian terhadap suatu delik secara keseluruhan yang mana suatu perbuatan yang tadinya perbuatan pidana kemudian karena perkembangan masyarakat bukan lagi suatu perbuatan pidana dan ketika X diadili perbuatan tersebut bukan lagi suatu perbuatan pidana maka konsekuensinya X tidak bisa diadili. Artinya, X tidak bisa dijatuhi pidana. Voss dan Jonkers berpendapat bahwa apa yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP terhadap ketentuan-ketentuan yang memuat kaidah pidana dan ketentuan-ketentuan dapat dituntut tidaknya si pelaku. Sebagai contoh, C mencemarkan nama baik D April tahun 2008 diancam pidana 6 bulan kurungan. Jangka waktu pengaduan terhadap delik pencemaran nama baik adalah 6 bulan. Pada Agustus tahun 2008 ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa jangka waktu pengaduan terhadap delik pencemaran nama baik adalah 3 bulan dengan ancaman pidana 5 bulan. D mengadukan C ke polisi pada bulan September tahun 2008. Dapatkah C diproses oleh polisi? Berdasarkan apa yang dikemukakan Voss dan Jonkers, bahwa apa yang ditentukan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP termasuk dapat dituntut tidaknya pelaku maka C tidak dapat dituntut karena berdasarkan aturan terbaru dan yang lebih menguntungkan, jangka waktu pengaduan telah lewat. Artinya, C tidak dapat diadili dan oleh karenanya tidak dapat dijatuhi pidana. Di beberapa negara, ketentuan pasal 1 ayat 2 yang membatasi asas legalitas tidak diberlakukan. Tegasnya, tidak ada aturan yang membatasi asas legalitas jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, seperti Inggris dan Swedia. Di Inggris, pelaku kejahatan tetap diadili menurut undang-undang yang lama, meskipun terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pada saat melakukan perbuatan dan pada saat diadili. Dengan kata lain, diadili dengan undang-undang yang berlaku pada saat dia melakukan perbuatan pidana. Hal ini dianggap lebih tepat untuk menghormati kepastian dan keadilan hukum. Sebaliknya, di Swedia, undang-undang barulah yang diberlakukan terhadap terdakwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan pada saat melakukan perbuatan dan pada saat diadili. Adapun, argumentasi Swedia yang secara konsisten menggunakan undang-undang baru adalah bahwa setiap perubahan perundang-undangan niscaya merupakan suatu perbaikan dan hal itu selalu membawa akibat baik terhadap perkara-perkara yang belum diadili. Di Indonesia sendiri dalam perkembangannya pembatasan terhadap asas legalitas tidak hanya menyangkut perubahan peraturan perundang-undangan tetapi juga menyangkut sumber hukum. Lebih jelas, dapat dilihat dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apabila kita merujuk kepada rancangan Undang-Undang KUHP di Indonesia tampaknya asas legalitas tidak berlaku secara absolut. Lebih jelasnya, keseluruhan pasal 1 dan pasal 2 rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia berbunyi, pasal 1. Ayat 1, tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. 2. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Pasal 2. Ayat 1, dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama berlaku apabila menguntungkan bagi pembuat.
2. Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru maka pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan. 3. Dalam hal setelah putusan pemidanaan memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru maka pelaksanaan putusan pemidanaan tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Terhadap rancangan undang-undang KUHP tersebut di atas ada beberapa catatan. Pertama, di masa depan, asas legalitas yang dianut di Indonesia tidak bersifat absolut karena adanya ketentuan ayat 3, yang secara implisit mengakui hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat. Kedua, pembatasan terhadap asas legalitas atau lex temporis delicti tidak berkaitan dengan perubahan perundang-undangan semata sebagaimana tertuang dalam pasal 2 di atas tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ketiga, berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 4 di atas, hukum yang tidak tertulis tersebut tidak hanya berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia serta kearifan lokal semata, akan tetapi juga dapat bersumber dari prinsip-prinsip umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab di dunia. Artinya, asas legalitas ini juga dapat disimpangi oleh praktik hukum kebiasaan yang telah berlangsung dan diakui oleh masyarakat internasional. Keempat, pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub dalam kedua pasal di atas, kiranya telah sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 pasal 1 ayat 3, yang menyatakan, Indonesia adalah negara hukum. Menurut Mahfud MD, perumusan pasal 1 ayat 3, tanpa embel-embel Rekadstad seperti dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dimaksudkan agar konsep negara hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah negara hukum prismatik. Artinya, menggabungkan segi-segi positif antara Rekadstad dan the rule of law. Masih menurut Mahfud, perumusan tanpa embel-embel sebenarnya dilakukan secara sengaja dengan maksud memberi tempat yang luas pada pemenuhan rasa keadilan, the rule of law. Artinya, demi tegaknya keadilan maka seyogyanya perbuatan yang tidak wajar, tercela atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dipidana meskipun secara formal tidak ada hukum tertulis yang melarangnya. Kelima, pembatasan terhadap asas legalitas sebagaimana termaktub dalam kedua pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa secara implisit hukum pidana di Indonesia telah mengakui ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsi yang positif. Artinya, meskipun suatu perbuatan tidak memenuhi rumusan delik dalam undang-undang tertulis, hakim dapat menjatuhkan pidana apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, bertentangan dengan keadilan dan norma-norma sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat. Naskah ini disajikan oleh Bernard Simamora, SC, SIP, SH, MH, MM, Kantor Hukum BS dan R. Demikianlah materi topik ke-10 tutorial kuliah hukum pidana. Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.